Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat afiat pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita senantiasa berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Asy-Syaraful Bahi kita, masih seputar ucapan-ucapan Imam Abdullah Al-Aidarus Ibn Abi Bakar As-Sakran. Wa alamatus sa'adati wat taufiqi wal ilmi wal amali husnul khuluqi wal adabi li'annahu hayatul qalbi wa alamatul aqli as-samtu wa alamatul khawfi kathratul huzni wa alamatul raja kathratul ibadati wa alamatuz zuhdi al-qana'atu wa alamatul karami badlul juhdi fil khairi wa fi ridallah wa alamatut taubati kathratun nadmi watrukis sama'a fala faidata fi qurbihi lil muridina khususan fi hadzal zaman. Qala alaikum ya ikhwani bimutaba'atil kitabi wa sunnati a'ni asy-syari'atal masyruhata fil kutubil ghazaliyah wa syarhul kitabi wa sunnati mustawfa fi kitabi Ihya Ulumiddin lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Abdullah Al-Aidarus, beliau berkata, wa alamatus sa'adati wa taufiqi wal ilmi wal amali husnul khuluqi wal adabi li'annahu hayatul qalbi wa alamatus sa'adah wa taufiq wal ilmi wal amal. Ciri dari kebahagiaan, ciri atau tanda dari kebahagiaan, wa taufik, dan ciri, yarhamukallah, dan ciri seseorang mendapat taufik, wal ilmi, dan ciri seseorang mempunyai ilmu, wal amali, dan ciri seseorang sudah betul beramal, husnul khuluqi wal adabi, adalah bagusnya akhlaknya dan bagusnya adabnya. Adalah bagusnya akhlaknya dan bagusnya adabnya. Li'annahu hayatul qalbi,
Karena bagusnya akhlak itu adalah hidupnya hati. Adalah hidupnya hati. La ilaha illallah. Ringkas penjelasan Sidin seputar ciri-ciri seseorang tuh bahagia di akhirat dan ciri-ciri inya dapat taufik dan ciri-ciri inya mempunyai ilmu dan beramal akan ilmunya. Ada cirinya, ada tandanya. Kita hendak tahu seseorang itu sa'id, bahagia atau kada di akhirat. Kira-kira kemungkinan besar inya masuk surga kah kada kah? Ada cirinya, ada tandanya, kawa diitihi, kawa diketahui. Kemudian ciri seseorang dapat taufik. Maksudnya apa taufik? Inya dapat dari Allah kemudahan untuk beramal soleh. Ada cirinya juga, orang itu dapat taufik dari Allah. Wal ilmi, ciri seseorang berilmu. Walau kada banyak tapi nya berilmu. Wal amali, dan ciri seseorang itu bujur sudah beramal. Sebuting cirinya sama untuk mewakili seberataan. Husnul khuluqi wal adab, adalah bagusnya akhlaknya dan bagusnya adabnya. Artinya kalau seseorang perangainya bagus, akhlaknya bagus, wataknya bagus, cara bergaul, cara bermuamalahnya baik, bagus, itu ciri-ciri orang itu penduduk surga. Ahlus sa'adah, ciri-ciri orang itu selamat di akhirat, bahagia. Dan sekaligus ciri orang itu mendapat taufik dari Allah dan berilmu serta sudah mengamalkan ilmu. Dilihat dari akhlaknya. Apabila perangainya, akhlaknya, tata keramanya baik, lawan orang tua hormat, kada bekiau ngaran. Seorang umur selawi 25, besi kawan umur 35. Ngaran kawannya contohnya Ujang. Tuha Ujang 35 umurnya. Inya selawi. Jang. Ujang. Mengiau orang tuha langsung ngaran. Itu kurang dari segi adab. Kurang dari segi akhlak. Minimal Mas Ujang. Tapi kalau orang Banjar jangan dikiau Mas. Paman Ujang atau Abang Ujang. Jangan langsung kangaran. Itu bagian dari akhlak. Kemudian lagi tata cara bepandir lawan orang lain, betata. Kita kan dalam bahasa Banjar itu kata ganti itu ada tingkatannya. Dhamir dalam bahasa Arab atau kata ganti itu dalam bahasa kita Banjar itu ada tingkatannya. Ada ulun, ada aku, ada unda. Itu lain-lain penggunanya. Ada ulun, ada aku, ada unda. Lawan orang tua jangan beunda. Ubah, unda hendak begawi. Kita yang orang Banjar mendengar asa ganjil di telinga. Orang tua dikiau digunakan kata unda. Kalau digunakan kata aku masih juga kurang nyaman. Digunakanlah kata ganti ulun, akhlak gitu. Paham ya? Tata kerama, adat istiadat. Paham?
bagaimana seharusnya bermuamalah lawan orang tua. Begitu pula kata ganti kamu. Bahasa Banjar ada ikam, ada pian, ada nyawa. Ketika bepandir lawan orang yang lebih tua, jangan beikam, apalagi bernyawa. Nyawa lapar kah? Tampar nih. Lawan orang tua, biar lebih tua pada kita 5 tahun, maka yang bagus dipakai pian. Kalau bahasa Jawa ada yang lebih halus, panjenengan. Jenengan, lapar kah? Lebih halus lagi itu. Nah, itu penggunaan kata ganti pun ada unsur akhlaknya. Nang aku beikam lawan orang tua, itu ciri-ciri orang kada berilmu. Ciri-ciri orang nang kada bahagia. Ciri-ciri orang yang kada dapat taufik, beberang, mahaya tahu bebandir. Sedangkan orang yang akhlaknya baik, budi pekertinya bagus, itu ciri-ciri orang bahagia. Dari Imam Abdullah Al-Aidarus. Ciri-ciri inya dapat taufik dan berilmu dan mengamalkan ilmu. Dan akhlak inilah terkadang seseorang yang beramal ibadah banyak. Amal ibadah banyak melimpah ruah. Sampai ibarat dahi itu hangit. Saking banyak ibadah. Tapi kalau akhlaknya buruk, ma fi syai', itu nol di sisi Allah. Ada satu riwayat diriwayatkan Imam Ahmad. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanah tasumun nahara wa taqumul laila wa hiya sayyi'atul khuluq tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala la khaira fiha hiya min ahlin nar. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan, ya Rasulullah, jika ada seorang perempuan ini tasumun nahar, ketujuh puasa sunnah saban siang hari, rajin puasa sunnah. Wa taqumul lail, tiap tengah malam bangun tahajud qiyamul lail perempuan ini. Wa hiya sayyi'atul khuluq, tetapi akhlaknya buruk ya Rasulullah. Tu'dhi jiranaha bilisaniha, gawiannya, pamuntungannya kada baik terhadap tetangga. Pamuntungan si perempuan ini lawan tetangga beberamang. Ketujuh, berkisah-kisah aib orang anggap, mengganggu tetangga yang lain. Padahal puasa, ahli puasa. Tahajud, ahli tahajud malam. Tapi buruk akhlak ya Rasulullah. Bagaimana sisi buruk akhlaknya? Tu'dhi jiranaha bilisaniha. Inya ketujuh mengganggu tetangga dengan lidahnya. Artinya bahasa sambat bebarang. Dengan lisan nih hanyar. Apalagi kalau sampai fisik. Bagaimana perempuan kayak itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Qala la khaira fiha hiya min ahlin nar. Perempuan tersebut kada ada kebaikan padanya dan inya termasuk penghuni neraka. Nabi nang ucap. Padahal ibadahnya kurang apa? Siang puasa, bukan yang fardu aja nih, nang sunnah digawi. Pian mang tegawi lah Senin Kamis. Ini puasa loh, menahan lapar haus. Ibadah inya hari-hari. Taqumul lail, tahajud saben malam di tengah malam. Di luar yang fardu, inya menggawi qiyamul lail pulang. Pian tegawilah. Ini qiyamul lail. Ibadah dahsyat tapi buruk akhlak. Dari mana buruknya? Pamuntungannya, lidahnya tu'dhi jiranaha. Ketujuh, mengganggu tetangga, usil. Gatal muntung tuh memandirakan orang terus. Sehingga tetangga kada anak beparakan, bejauh terus. Merasa terganggu.
Kada nyaman didengar pendirannya contoh. Bagaimanakah perempuan kayak itu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ujar Nabi, la khaira fiha. Kada ada kebaikan pada perempuan itu. Nabi menyimpulkan kayak itu. Kada ada kebaikannya, wahya min ahlin nar, dan inya termasuk perempuan neraka. Padahal ibadah banyak, buruk akhlak dari satu sisi aja, pamuntungan kada dijaga sehingga tetangga terganggu. Langsung Nabi cap ahlun nar. Sebaliknya orang yang baik akhlak, perangainya bagus, tutur katanya baik, begaul lawan makhluk bagus, pemuntungan, walau amalnya sedikit, bisa jadi inya dapat derajat yang tinggi di akhirat sebab akhlaknya yang baik, walau ibadahnya sedikit. Karena termasuk yang paling berat ditimbang di mizan hari kiamat itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang bagus, perangai yang bagus. Cara berpandirnya kelihatan. Kemudian lagi cara berjalannya kelihatan orang yang baik akhlak. Kadang berjalan petantang petenteng beberang. Kan dari orang berjalan tuh kelihatan kadang sudah tuh. Mana nang berjalan bokoyo, mana nang jalan bagaikan raja, mana nang berjalan sederhana, kelihatan. Orang yang akhlaknya baik bisa jadi menggapai derajat tinggi di sorga walau amalnya kada banyak. Dan orang yang akhlaknya buruk walau amal ibadahnya banyak bisa jadi masuk neraka sebab akhlaknya yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jar Imam Abdullah Al-Aidarus tadi, alamatus sa'adah, ciri dari bahagianya seseorang dan ciri inya menggapai taufik dan berilmu dan mengamalkan ilmu adalah husnul khuluq wal adab, bagusnya akhlak dan bagusnya adab tingkah laku orang tersebut. Kelihatan. Kalau orang akhlaknya baik, tanda orang tuh baisi, berilmu. Tanda orang itu calon penghuni surga. Li'annahu hayatul qalbi, karena akhlak yang baik adalah hidupnya hati, ujar sini. La ilaha illallah. Wa alamatul aqli as-samtu, selanjutnya. Dan ciri seseorang berakal, ciri seseorang itu berakal, as-samtu, banyak berdiam diri. Ciri seseorang berakal, as-samtu, banyak diam. Maksudnya ciri berakal di sini akalnya jalan, bukan berarti amun kada bakal gila, kada. Akalnya bujur jalan. Ciri orang tuh bujur menggunakan akalnya adalah banyak diam, banyak behinip, kada mancarocos, kada marudai. Sebagaimana nang pertemuan sebelumnya jar ulun, jakanya ilat nih kawa bepandir, kamu yakan lawan nang ampun ilat pandir terus ika maku anak istirahat di ilat. Itu ciri-ciri orang yang kada bujur menggunakan akal. Apa? Marudai. Pandir terus. Kada ada ampihnya. Sebaliknya orang yang pendiam, muntungnya banyak tekantup, bepandir pun hanya ketika inya ada hajat, ada kebutuhan, memang harus berkomunikasi. Jangan juga ciri orang berakal banyak berdiam. Berdiam terus. Batu tukar ke warung hinip. Jar Aceh hendak apa pian? Berapa buting? Yang mana pulang? Tuh ada bakal. Kalau memang hajatnya kita berkomunikasi, bepandir tenang. Tapi tadi nang kadada hajat, kadada urgensi, kadada kebutuhan untuk bepandir tarusnya. Nah itu nang kada bujur akalnya. Kada menggunakan akal bujur.
Kalau sudah bahajat memang perlu bepandir. Kalau orang betakun ini bepandir tuh nah, seperlunya. Wa alamatul khaufi kathratul huzni. Tanda rasa takut pada seseorang, tanda seseorang itu memiliki rasa takut kepada Allah, kayak itu. Tanda seseorang memiliki rasa takut kepada Allah, kathratul huzni, inya banyak bersedih. Inya banyak bersedih. Ciri-ciri orang itu memiliki sifat khauf, takutan bujur lawan Allah Ta'ala, ujar Imam Al-Aidarus, kathratul huzni, banyak sedih. Artinya banyak murung memikirkan akhirat. Kada banyak tatawa, gelagak-gelagak, kikik-kikik hari-hari, wak-wak. Tapi banyak inya merenung, ya Allah, umur sudah 40, umur 35, banyak masih keteledoran, ibadah masih kacau, sembahyang kada khusyuk, bebaya mengangkat takbir yang dipikirkan tapasan, bebaya sujud yang dipikirkan apa yang dimakan. Apabila hati ulun khusyuk, jadinya introspeksi terus, amal tahambur masih, sembahyang kayak kilat, banyak ada laki hanya lambat, sembahyang laju kayak kereta, banyak ada mintuha hanya lambat. Kayak inilah aku sampai apabila. Nah, banyak sedih murungnya mikirkan akhirat. Itu tanda orang takutan bujur lawan Allah Ta'ala. Kathratul huzni, merenungnya mikirkan kayak apa dikubur, salamatkah aku kena. Apalagi umur sudah 50, ibarat sisa itu mungkin sekitar 5 atau 10 tahun lagi. Apakah sudah siap aku kena dibungkus kapan? Mikirkan kathratul huzni, itu tanda orang bujur takutan lawan Allah Ta'ala. Ini kada umur sudah 65, kelakak tertawa berselawaran handap. Kayak apaan kamu? Orang kalau sudah umur 60 lebih itu pikiran harus fokus sudah. Ibarat lampu rambu lalu lintas itu lampu habang. Sudah 2 detik pulang lampu habangnya. Kamu yang umur di bawah 40 itu lampu kuning masih. Kalau sudah lebih limpat pada 40, itu saatnya kita sadar diri. Man balagha arba'ina sanatan walam yaglib khairuhu syarrahu falyatajahaz ilan nar. Siapa orang yang sudah menggapai umur 40 tahun tapi kebaikannya kalah jumlah dibanding keburukannya, apa ajar Nabi? Falyatajahaz ilan nar, bersiap-siap ikan masuk neraka. Umur 40 masih kada karuan tampuh kelakuan, hati-hati. Itu tolak ukur di tengah-tengah. Hati-hati kalau umur 40, apalagi 60. Wa alamatur raja kathratul ibadah. Tanda seseorang itu bujur berharap kepada Allah, tanda seseorang itu betul-betul berharap rahmat Allah, tanda seseorang itu betul-betul mengharap rahmat Allah, kathratul ibadah, inya banyak beribadah. Tanda seseorang bujur-bujur hatinya itu mengharap rahmat Allah adalah inya banyak beribadah. Nah, ini penting nih. Apa itu roja? Roja itu pengharapan pada rahmat dan ampunan Allah. Terkadang sebagian kita sifat roja itu ada di hati. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosaku, ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosaku.
Pas sudah konsepnya. Tapi ujar Imam Abdullah Al-Aidarus, ciri bahwa sifat roja tadi bujur pas sudah sesuai adalah kathratul ibadah, inya pada prakteknya banyak beribadah. Bukan sekedar berucap Allah Maha Pengampun, ampunan Allah lebih luas dari dosaku, sebanyak apapun dosaku habis juga dalam ampunan Allah, Allah Maha Penyayang. Sembahyang subuh jam 9. Itu ada bujur rojanya, limpat, dijebak setan nih kan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ampunan Allah luas. Jumat goreng, seorang lakian bujang, tuha, balik. Itu kada bujur masih rojanya, harapannya itu kada terbukti bujur. Malah itu arahnya ia terjebak dengan jebakan setan. Tanda bujur pengharapan roja itu ada pada Allah dengan inya betul-betul beribadah. Kelihatan inya sholatnya terjaga, dikirnya bagus, sholawatnya rancak, kegiatan ibadah, contoh majelis ilmu, semangat. Itu tanda pengharapan akan kasih sayang Allahnya bujur, bukan tipu daya setan. Tapi kalau Allah Maha Pengampun, besar ampunannya, ayo mabuk lagi. Itu ada bujur, itu tipu muslihat setan. Harapannya luput. Wa alamatu zuhdi al-qana'atu. Tanda seseorang itu betul zuhud. Tanda seseorang itu betul zuhud. Al-qana'atu adalah bersifat qana'ah. Tanda seseorang itu bujur inya bersifat zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu salah satu sifat terpuji. Bagaimana ringkasnya zuhud? Zuhud itu orang yang lebih memikirkan akhirat dibandingkan memikirkan dunia. Inya kada membiarkan dunia itu berada di hati. Inya lebih condong memikirkan akhirat dari urusan dunia, harta dan sebagainya. Itu zuhud namanya. Tanda seseorang itu bujur zuhud, al-qana'ah. Bersifat qana'ah. Apa qana'ah? Bersyukur dengan apa yang ada. Merasa cukup, qana'ah, merasa cukup dengan nikmat yang ada pada dirinya. Itu tanda orang tuh bujur zuhud. Beisi kendaraan sebuting dipakai sebaik mungkin, disyukuri bujur walau kendaraannya keluaran 2007 contohnya. Artinya buruk lah, anggap sudah poswan. Inya syukuri, inya pakai semaksimal mungkin. Alhamdulillah, untung juga aku ada kendaraan. Qanaah dengan itu tanda orang bujur zuhud. Lain hanya kenapa aku di poswan terus, mana asapnya tabal, nyaring bunyinya pulang 2 tak, ini itu di bawah jamping ngalih, gerancayan. Wah, kenapa aku ada berduit hendak enmek jangan. Dalam hatinya itu berjibaku nang itu belum qanaah ngarannya. Nang ada aja diberi Allah Ta'ala kada disyukuri. Qanaah itu dengan apa nang inya miliki, inya merasa cukup, bersyukur, ya Allah, untung juga ada walau nang kayak ini aja tuh. Kalau inya bujur qanaah, itu pulang kunci Allah beri rezeki yang lain. Tanda seseorang bujur zuhud qanaah ini. Ya Allah, alhamdulillah ulun bisi rumah walau 6x5, walau dindingnya kesibot, atapnya seng, miris ha pulang. Tapi untung juga bisi rumah ulun. Banyak kai orang yang kada bisi rumah, goreng di toko-toko orang, di halaman toko. Nah ini qanaah ngarannya.
Ini bisi rumah sudah 6 kali 5 ukurannya. Atapnya seng. Kenapa rumah kayak ini aku nih? Kakawanan bahari di SD rumah 3 tingkat. Tingkat 3-nya itu sarang walet pulang. Halamannya luas. Aku kayak ini aja. Seorang kuliah begawi. Pada intinya ini lalu berjiwa tamak. Lawan dari qanaah itu tomak. Atau tamak bahasa Indonesia. Hendak terus. Walau kada dimuntung hatinya nang tamak. Kenapa aku hendak ini. Itu tanda kada zuhud. Orang nang zuhud bersyukur dengan yang ada. Dan kalau bujur sudah qanaahnya, la in syakartum la azidannakum. Janji Allah, kalau ikam bujur bersyukur, sungguh aku akan ziyadah, tambahkan nikmatku, jar Allah. Nang ada jangan ada disyukuri, kayak hendak ditambah nikmat. Gitu nah. Wa alamatul karami badlul juhdi fil khairi wa fi ridallah. Tanda kedermawanan al-karam, tanda kedermawanan atau ciri kedermawanan itu adalah badlul juhdi fil khairi, sungguh-sungguh dalam membantu kebaikan. Sungguh-sungguh dalam membantu kebaikan, wa fi ridallah, dan sungguh-sungguh dalam menggapai ridha Allah. Alamatul karam, tanda seseorang itu bujur dermawan, ujar Sidin. Artinya orang itu ringan tangan membantui orang lain. Tanda orang itu bujur dermawan, inya sungguh-sungguh membantu kebaikan. Menyisihkan harta itu kada alang-alang. Kemudian juga apabila ada sesuatu yang layak untuk inya tolong dan itu demi menggapai ridha Allah, badlul juhdi, sungguh-sungguh inya menolong, kada alang-alang. Kada mengharap pujian, kada mengharap timbal balik, tapi demi menggapai ridha Allah. Bujur inya mengeluarkan harta. Ibarat ada satu kampung kada bisi langgar, orang mulai sudah patungan mengumpulkan dana bangun langgar, inya banyak harta, bujur-bujur inya keluarkan kada alang-alang, kada 1 juta 2 juta tapi puluhan juta, nah gesan langgar, tu badlul juhdi ngarannya. Itu tanda orang bujur karam, dermawan, orang-orang yang memang mengharap ridha Allah, kada alang-alang. Ini kan beda-beda kita nih, orang yang menengah ke bawah. Ya kita ini anggaplah orang berkecukupan, sugih kada, miskin iya. Menengah ke bawah kan? Orang menengah ke bawah tuh dengan keterbatasannya, kalau ibarat menyumbang untuk musola atau masjid pembangunan dan yang lain, 1 juta inya menyumbang, bagi orang miskin menyumbang 1 juta itu luar biasa. Tapi kalau orang nang sugih melimpah ruah harta, menyumbang 2 juta. Walau lebih banyak dari kita yang 1 juta, 2 juta. Itu belum badlul juhdi katanya. Belum bujur-bujur sungguh-sungguh masih. Kenapa? Karena dilihat dari nang disisakannya di rumah. Kita nih mengeluarkan 1 juta untuk masjid dan yang lain contohnya. Sisa di rumah duit 500.000. Anggap nang ada di dompet. Itu luar biasa. Kenapa? Sisanya sedikit. Tapi mereka nang sugih kalau menyumbang 2 juta, ternyata sisa di rumah berapa? 300 juta. Berarti berapa persen dari sisanya? Sedikit aja berarti yang inya keluarkan. Belum sampai titik badlul juhdi yang disebut sini. Tanda orang bujur dermawan, badlul juhdi fil khairi. Sungguh-sungguh dalam membantu kebaikan, wa fi ridallah, dan dalam membantu sesuatu demi menggapai ridha Allah.
Wa alamatut taubati kathratun nadmi. Dan tanda seseorang betul bertaubat, tanda bujurnya taubat kayak itu nah. Tanda bujurnya seseorang bertaubat, kathratun nadmi, banyak inya itu menyesal. Banyak menyesal. Seseorang itu bujur sudah taubatnya kelihatan dari menyesal kadainya atas perbuatan dosanya di masa lalu. Kayak apa kelihatan orang menyesal? Mengingat dosa masa lalu gini, ia langsung sedih. Tenang. Masa lalunya pernah menggawi dosa contohnya. Bagaimana mengetahui kita inya sudah bertaubat bujur dari dosa masa lalu itu? Ketika diingatkan dosanya yang lewat atau inya sendiri teringat dosa yang masa lalu, yang timbul di hati penyesalan dan sedih. Kenapa sampai tegawi aku itu? Itu bujur bertaubat orang itu. Ibarat masa lalunya inya pernah pacaran, lawan binian yang bukan mahram, berjalan berdua, apalagi sampai melakukan hal yang kada-kada yang diharamkan kecuali bagi pasangan yang halal. Pacaran bari dosa nih. Taubatnya hijrah bahasa wahin itu. Taubat. Bagaimana ciri inya sudah bujur bertaubat? Apabila inya ingat dengan masa lalunya itu, ingatnya dengan penyesalan. Kenapa aku bahlul bahari berpacaran, kada pintarnya anak orang, haram bagiku, aku bawa berjalan kujuk-kujuk. Itu bujur, nadam. Tapi ketika orang berkisahan tentang masa lalu, kawanannya, wah, ikam bahari berapa pacarnya? Aku seikung aja bang, wah aku 2 aja. Inya 4 juga berkisahan di situ, wah aku 5 aja. Padahal taubat sudah nih. Tapi dengan bangganya mengisahkan pacarku bahari 5 aja. Itu berarti kada ada penyesalan. Belum bujur bertaubat masih. Malah bangga lawan dosa. Dosa maka dibanggakan. Wah bonikam 2. Cemen kada payo. Aku 5 bahari aja. Bahkan salah satunya guru kita seorang. Ya. Guru dipacari kacau. Alamatut taubah kathratun an-nadm. Ciri bujurnya seseorang bertobat banyak menyesal. Kada lagi nyebanggakan dosa masa lalu. Tatawa dan sedih melihat orang lain yang hanya pina mulai nakal. Pina mesti buat nigam nih jar kisah nakal-nakal. Aku aja menyesal sudah gawian bahari. Nah, itu orang bujur-bujur menyesal. Watrukis sama'a fala faidata fi qurbihi lil muridin khususan fi hadza zaman. Dan tinggalkanlah sama, karena dijelaskan apa sama itu. Tinggalkanlah sama, fala faidata fi qurbihi lil muridin, karena tidak ada manfaatnya mendekati sama itu bagi para murid, karena tidak ada faedahnya mendekati sama itu bagi para murid, khususan fi hadzal zaman, khususnya di zaman ini, zaman beliau. Apa yang dimaksud sama yang disarankan oleh Imam Abdullah Al-Aidarus untuk ditinggalkan? Sama itu satu istilah dalam dunia sufi. Contohnya pujian-pujian yang diiringi dufuf, gendang dan yang lain. Pujian-pujian, solawat yang diiringi gendang, dufuf itu sama. Bagus saja itu. Cuman di zaman Imam Abdullah Al-Aidarus, beliau menyarankan lebih baik jangan, fokus dzikir dan yang lain aja. Tapi kada melarang sih, Din. Bukan membid'ahkan, gak ada.
tapi Sidin fokus mentarbiyah murid-murid Sidin, jangan berlebihanan untuk masalah sama itu. Pujian-pujian yang diiringi gendang. Kalau di daerah Turki itu ada yang sampai diiring tarian. Pernah lampian lihat? Tarian yang berputar. Itu jenis dari sama. Ada giringan dufuk, bahkan sebagian ada giringan suling dan yang lain. Isinya zikir, ingat pada Allah, ingat pada Nabi. Yang mana tujuan dari dufuf tadi, gendang dan seruling itu agar menambah kekhusyuan, fungsi utamanya itu. Agar kita lebih tenggelam dalam pujian-pujian, itu sama ngarannya. Nah, Imam Abdullah Al-Aidarus ini beliau hidup di abad ke-8, artinya kurang lebih 500 tahun yang lewat lebih. Sudut pandang beliau, hal yang kayak itu di zaman Sidin lebih baik tinggalkan. Karena dalam sudut pandang Sidin mungkin kalau pina murid ini lebih fokus kepada menikmati iringan-iringannya daripada zikirnya. Terkadang kan kita kayak itu, ada majelis bermaulid, nang rami, bahkan nang padang bola, macam-macam. Macam ini nang iringan-iringan. Bagus, kada salah itu. Yang penting ingat zikir dan salawat tujuan aslinya tuh. Nah. Terkadang ada nang orang tulak ke situ hendak raminya aja. Esensi dari itunya kada tahu, inti tujuan dari itu kada tahu, yaitu salawat, dan itu sekedar penunjang agar kita lebih khusyuk, ingat Nabi, ingat Allah, ingat akhirat. Iringan gendang itu menunjang kita lebih ingat. Ada orang fokus pada iringannya aja, namun bagus tapukannya lebih semangat. Wah, Rabi, wah ini gantian dari HBI. Kacau. Kalau fokusnya di situ aja. Sedangkan itu sekedar penunjang untuk tujuan asli. Yaitu apa tadi? Zikir, ingat akhirat, sholawat pada Nabi. Tapi bukan berarti itu salah. Karena manusia ada tahapan-tahapan. Ada orang-orang yang hanya disentuh dakwah, itu memang lebih efektif dengan kita adakan hal-hal yang sifatnya kayak tadi, sama. Yang mereka-mereka ke majelis kada suah, apalagi kayak sholawatan itu, kalau pian melihat yang duduk jamaah yang ribuan hadir sholawatan sekelas Habib Syekh dan yang lain, itu orang-orang yang sebelumnya kada pernah hadir di majelis loh. Ada nang orang nang mahir beramian dan yang lain, hakun hadir di situ. Kelasnya kayak itu tuh nah. Mereka yang kada pernah disentuh lawas oleh ilmu agama, tapi mau hadir dalam kegiatan zikir apabila kemasannya kayak itu, sama tadi. Tapi kalau level kita yang sudah rancak baca kitab, mengaji, mendobit, mendengar langsung, duduk sudah di majelis yang bacaan kitab gundul dan yang lain, kita kada perlu diiming-iming hal yang kayak itu lagi. Kita tahu esensi daripada dufuk iringan gendang tadi adalah tujuan aslinya ingat akhirat, ingat Allah, ingat Nabi, sholawat dan yang lain. Sehingga hal-hal kayak tadi pun seandainya kada diadakan untuk kelas kita, kada apa-apa lagi itu. Cuman kalau diadakan pun bagus saja demi menggiring mereka yang belum tersentuh sebelumnya dengan dakwah. Ini maksud dari Imam Abdullah Al-Aidarus, utrukis sama fala faidata fi qurbihi lil muridin khususan fi hadza zaman. Tinggalkan sama, kalau khawaji sidin tinggalkan. Khususnya bagi murid-murid. Nah, di sini penjelasannya. Murid-murid sidin itu sudah levelnya bukan level awam lagi. Kada usah lagi kamu sama itu, fokusnya dikir, kada usah beriring gendang lagi, kada usah beriring ini itu lagi, suling dan yang lain. Fokus ikam dikir, baca kitab, ngaji, amalkan, selesai. Khususan di hadza zaman, di zaman beliau itu yang kurang lebih di abad ke-8 Hijriah. Adapun zaman sekarang penting jar ulun pakai sama untuk merangkul mereka yang belum tersentuh dakwah. Apalagi mereka yang mantan-mantan pelaku kemaksiatan, mahir beramian, mahir mendengar DJ contohnya. Sudah mulai anggota tubuh dan telinga tuh menikmati hal-hal yang sifatnya musik. Mengada itunya raum kepala, sudah terbiasa dengan musik rami, hendak taubat. Cara merangkulnya tadi, hobinya di musik tadi, mendengar hal-hal yang itu, alihkan dengan
sholawatan. Artinya kurang lebih aja, cuman ini arahnya pada akhirat. Kalau sudah inya lawas, baik sudah taubatnya, levelnya naik, hanya inya nang khusus zikir aja, kada usah digiring ini itu lagi. Sekali dua hadir kada apa-apa untuk melepas rindu. Tapi kalau itu terus fokusnya sehingga kada ingat esensi di balik itu apa, yaitu ingat akhirat, lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Artinya jangan hari-hari kayak itu terus. Perlu kita majelis nang bujur bekitab. Terkadang mohon maaf ulun, majelis salawatan nang itu terkadang salawatan sampai jam 12 malam. Dari jam 9 salawatan terus tapu gondang, jam 12 malam sudah jam 12 lewat hanya kena ceramah. Kasihan itu penceramahnya nang dihadapi orang ngantuk. Ulun kadang menyalahkan salawatan bagus untuk kelas-kelasnya tadi merangkul orang-orang. Tapi kalau salawatan 3 jam sampai jam 12 lalu MC, sekarang kita beralih ke acara yang kedua yang kita nanti-nanti. Nanti-nanti apa jam 12? Ceramah agama dari Habib Hasan jadi melihati manusianya. La haula wala quwwata illa billah. Ada separuh bulikan sudah. Jam 12 ini nang diuntingnya adalah nang ramiannya padang bulan deng 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 deng. Jam 12 hanya ceramah. Lalu ilmu tuh kada masuk. Bulik ke rumah apa yang didapat tadi dari majelis selawat padang bulan. Hadis sebuting dua kada sangkut. Nah ini yang kita sayangkan kadang juga. Tapi ini lebih baik juga daripada nang duduk-dudukan sampai jam 2 subuh mau ngopi wara nang dikisah ada karuan tampuh. Baik salawatan itu pulang. Kalau berbanding-banding tuh nah. Tapi kalau sudah kita terbiasa dengan majelis ilmu, kita sayangkan. Kalau ceramahnya 12:30 hanya mulai ceramah. Pernah itu loh. Ya kita lanjutkan acara yang kita nanti ceramah agama dari jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana lapar orang dihadap, kada masuk ilmu. Bihimat bebuih muntung ceramah kada masuk no apa beb ngantuk. Salawatan lagi salawatan. Aturlah tuh nah. Jangan juga maulid panjang, solawatannya panjang, ceramah kena jam 12. Kasihan tuh. Ada masuk ilmu tuh. Nah itu. Bagus intinya solawatan lah dan jauh lebih baik daripada nongki-nongki, nongkrong-nongkrong nang kada faedah sampai jam 1. Ngopi-ngopi wara nang dikisahkan macam-macam. Lebih baik solawatan tadi pulang. Tapi kalau sudah di solawatan, aturlah waktu juga apabila digabung dengan ceramah agama. Dilihat kemampuan orang menerima ilmu tuh kalau sudah jam 12 hanya mulai ceramah, memori sudah bebaya sangkut, mata 5 watt, parut gerogok-gerogok, ada masuk ceramah. Malah bisa jadi kena salah paham dengan apa yang disampaikan tuh. Nah, bahaya lagi itu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberkahan dari para aulia, para wali-wali Allah yang kita baca dari makalah-makalah beliau-beliau menjadi pedoman bagi kita dan kita dianugerahkan taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.